Beralih ke informasi lain, pemirsa, tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan Al-Quran Zulkarnain Jabar akan diperiksa KPK pekan depan. Tahun 2011 proyek pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama menelan anggaran 22 miliar rupiah. Sementara sejumlah anggota Komisi 8 DPR mengakui menerima jatah Al-Quran dari proyek pengadaan Al-Quran Kementerian Agama ini. Sejumlah anggota Komisi 8 DPR mengakui menerima jatah Al-Quran dari proyek pengadaan Al-Quran. Namun mereka menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar. Mereka pun hanya menerima dan tidak mengetahui prosedur pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama. Dan kami pun juga baru nerima ya kemarin itu dari pembagian dari Kemenak. Dan saya tuh baru ngambil seminggu yang lalu masih utuh itu di rumah Kalibata. Kata ada yang menerima Al-Quran. Ini kan bukan pengadaannya, kitab sucinya tetap suci. Itu kita nggak tahu, saya tidak tahu tentang itu. Nggak tahu tentang sama sekali. Proyek pengadaan kitab suci umat muslim ini menjadi heboh setelah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Zulkarnain Jabar, anggota Komisi 8 DPR dari fraksi Golkar sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Al-Quran. Zulkarnain yang juga anggota Badan Anggaran DPR diduga menerima suap 4 miliar rupiah. Tahun 2011, proyek pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama ini menelan dana 22 miliar rupiah yang diambil dari APBN Perubahan 2011. Karena kebutuhan akan Al-Quran terus meningkat, tahun 2012 anggaran pengadaan Al-Quran pun ditingkatkan menjadi 55 miliar rupiah. Dalam proyek itu, satu kitab suci Al-Quran dihargai Rp75.000. Kementerian Agama berencana membagikan secara gratis 2 juta kitab suci Al-Quran per tahun. Kementerian Agama sebenarnya memiliki percetakan Al-Quran sendiri, namun kapasitas cetaknya hanya 70.000 eksemplar per tahun. Tim Liputan RCTI melaporkan. Ya pemirsa, selain novel, kitab suci Al-Quran juga ternyata menjadi best seller atau buku terlaris di kalangan umat muslim di tanah air. Setiap tahun dibutuhkan sedikitnya 2 juta eksemplar Al-Quran. Menjelang Ramadan, omset penjualan Al-Quran pun bisa meningkat tajam. Setiap muslim pasti mengenal dan memiliki Al-Quran karena merupakan kitab suci agama Islam. Kitab suci ini pun ditampilkan dengan berbagai ukuran, jenis kertas, warna dan sampul yang menarik sehingga menarik minat para pembeli. Selain menyajikan desain yang menarik, sekarang kitab suci Al-Quran juga dilengkapi dengan perangkat audio sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami. Menurut pelanggan, selain untuk keluarga, Al-Quran juga bisa diwakafkan atau sebagai hadiah untuk kerabat. Kalau kita memberikan Al-Quran itu kan insya Allah jauh lebih manfaat dibandingkan memberikan barang-barang yang lain. Meskipun sama-sama ada manfaatnya sih, tapi minimal bahwasanya dengan memberikan Al-Quran itu sendiri kita akan memotivasi orang itu, oh saya diberikan Al-Quran, masuk nggak dibaca sih, mamanya gitu. Ya malu dong, masuk dikasih Quran kemudian nggak dibaca gitu. Meski belum bisa mengalahkan jumlah pembaca novel, namun omset penjualan Al-Quran di sejumlah toko buku masih cukup besar. Di sebuah toko buku di kawasan Matraman, Jakarta ini misalnya, jumlah Al-Quran yang dibeli oleh masyarakat rata-rata mencapai 10 eksemplar per hari atau sekitar 300 eksemplar per bulan. Selama ini sih kalau minat masyarakat dalam Al-Quran sih cukup tinggi. Jadi termasuk omset pendukung di wilayah agama ini. Mereka, walaupun mereka udah punya Al-Quran, tapi mereka masih ada minat untuk membeli seperti Quran-Quran yang lebih mendukung dalam mengkaji isi-isi Al-Quran. Di sejumlah toko buku di kawasan Senen, omset penjualan Al-Quran juga bisa mencapai 200 eksemplar per bulan. Kitab suci Al-Quran ini dijual dalam berbagai tipe, mulai dari edisi kertas biasa hingga edisi Lux yang harganya mulai Rp20.000 sampai Rp300.000 per eksemplar. Berdasarkan data dari Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia, kebutuhan akan Al-Quran bagi umat muslim di tanah air sekitar 2 juta per tahun. Data ini berdasarkan angka rata-rata jumlah pengantin baru per tahun.
Biasanya, setiap calon pengantin atau keluarga baru membeli Al-Quran untuk mas kawin dan kebutuhan keluarga. Dari Jakarta, Eko Budi Utomo dan Mus Jaya melaporkan.